Timnas Yordania akan menghadapi pertandingan terakhir pada penyisihan grup A Piala Asia U23 menghadapi Timnas Indonesia. Matchday ketiga antara Yordania dan Indonesia dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu 21 April 2024. Tidak ada pilihan lain bagi The Chivalrous untuk menang atau gugur. Pasalnya, Yordania kini berada di peringkat ketiga dengan raihan 1 poin. Sementara itu, Indonesia kokoh di posisi kedua dengan raihan 3 poin berada di bawah Qatar yang sudah lolos ke perempat final. Pelatih Yordania, Abdullah Abu Sema, menegaskan peluang timnya untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 masih terbuka. Oleh karena itu, dia mengaku tidak akan gegabah saat menghadapi Timnas Indonesia. Abu Sema mengaku, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong merupakan tim berkualitas yang menakutkan. Katanya, laga menghadapi Indonesia kali ini bukanlah hal yang mudah. Harapannya masih ada untuk lolos dan kami masih memiliki 1 pertandingan tersisa. Laga yang sulit melawan Indonesia, kami akan melakukan yang terbaik untuk lolos. Kami harus fokus memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Saya sangat bangga dengan tim saya. Kami akan melaju ke babak berikutnya jika kami menjaga semangat, fokus, dan komitmen yang sama, kata Abu Sema, dilansir AFC. Klub raksasa Liga Italia, Inter Milan tertarik dengan Jay Itzes. Hal ini diungkapkan langsung oleh bek tengah Timnas Indonesia itu. Jay Itzes juga memohon didoakan agar bisa merumput di Inter Milan. Bermain gemilang sebagai bek tengah di Timnas Indonesia, Jay Itzes yang disapa supporter tanah air dengan panggilan Bang Jay, kini dilirik tim raksasa asal Milan, Italia yakni Inter Milan. Inter Milan disebut-sebut sangat berminat mendatangkan pemain skuad Timnas Indonesia itu. Melihat penampilan Jay Itzes dalam membela Timnas Indonesia sangat berkelas dan tenang. Saat ini Jay Itzes masih bergabung dengan skuad utama klub Serie B Italia, Venezia FC. Pemain yang menginjak usia 23 tahun, dinilai memiliki gaya permainan yang berkelas dan standar Eropa. Penilaian itu usai Jay Itzes tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim asuhan Shin Tae-yong. Jay Itzes mampu tampil dengan mengantarkan Indonesia menang secara beruntun melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0. Skuad tim asuhan Philippe Troussier dibuat tak berdaya di Gelora Bung Karno dan Stadion Maidin. Bahkan Jay Itzes dalam pertandingan leg kedua mencetak 1 gol lewat tandukan kepalanya. Jay juga mengakui bahwa dirinya dirumorkan sangat diminati Inter Milan. Inter Milan tertarik mendatangkanku dari klub Venezia FC pada musim depan 2024-2025. Mohon doanya, kata Jay Itzes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Maarten Paes kemungkinan baru bisa memperkuat skuad Garuda di bulan Juni 2024 saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Filipina dan Irak di kandang. Erick Thohir mengungkapkan hal tersebut sejalan dengan Martin yang tidak masuk ke dalam 28 skuad pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret di 2 laga menghadapi Vietnam. Diketahui saat ini proses naturalisasi Martin masih berada di tahap akan mengambil sumpah WNI dan apabila semuanya berjalan lancar pun, baru bisa memperkuat di bulan Juni. Jadi kalaupun nanti Martin diproses FIFA-nya lancar, semuanya lancar. Ya Martin Paes baru bisa memperkuat Juni atau setelah Juni, ujar Erick. Perihal alasan mengapa kiper 25 tahun itu belum bisa bergabung dalam waktu dekat, Erick mengatakan bahwa liga di mana Martin bermain Major League Soccer MLS Amerika Serikat baru memulai jalannya musim ini pada sekitar akhir Februari lalu. Pada musim ini, kiper kelahiran Nijmegen, Belanda itu selalu diturunkan untuk tampil penuh membela klubnya FC Dallas yang posisinya bertengger di urutan ke-6 klasemen sementara MLS Wilayah Barat mengkoleksi 3 poin. Rekomendasi persetujuan kini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan dan setelah rapat paripurna, pemain tersebut akan menjalani sumpah di Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian akan mengurus kartu keluarga guna mendapatkan paspor. Pelatih Timnas Australia U23 Tony Vidmar, sepakat dengan pernyataan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, yang menyebut bahwa penyelamatan Hernando Ari gagalkan tendangan penalti di babak pertama jadi momen penting dalam pertandingan kedua tim di laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 Kamis 18 April 2024.
Laga itu berakhir 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda berkat gol tunggal Komang Teguh Trisnanda menjelang jeda turun minum. Hernando bergerak ke kiri untuk menggagalkan eksekusi penalti pemain Australia, Mohamed Toure, pada menit ke-25. Menurut Vidmar, kegagalan penalti itu membuat timnya frustasi selama jalannya laga. Menurut pelatih Australia itu, jalannya laga akan berubah total dengan keberuntungan di pihaknya jika penalti itu sukses. Saya pikir secara keseluruhan kami bermain bagus, kami memainkan sepak bola yang sangat bagus. Anda mencetak penalti itu maka pertandingan pasti berubah menguntungkan kami. Hal itu memberi mereka dorongan, dan kami tidak bisa memanfaatkan peluang kami. Kami menciptakan peluang namun kiper mereka menampilkan permainan yang luar biasa, kata Vidmar dalam konferensi pers setelah laga. Seperti dikutip dari Antara, Jumat, 19 April 2024. Shin Tae-yong menyebut penyelamatan Hernando itu sebagai momen krusial dalam pertandingan yang menguatkan mental dan menambah kepercayaan diri pada pemainnya. Saya tidak merasa Komang Teguh sengaja menyentuh bola, namun itu adalah momen kami merasa krisis. Momen paling berbahaya, kiper membuat penyelamatan dan itu adalah momen krusial di pertandingan ini, kata pelatih yang akrab disapa STE. Pelatih Australia U23 memuji pertahanan Indonesia yang membuat para pemainnya kesulitan menciptakan gol. Saat bertahan, mereka berusaha keras dalam segala hal. Itu membuat para pemain kami frustasi. Namun, saya tidak menyalahkan cara kami bermain, kata Vidmar. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes menunjukkan tekadnya mempelajari banyak hal tentang tanah air. Martin Paes melalui akun Instagram pribadinya terlihat sedang mempelajari bahasa Indonesia. Penjaga gawang berusia 25 tahun ini sedang menyelesaikan proses naturalisasinya yang sempat tersendat. Pemain FC Dallas ini terkendala dengan aturan FIFA karena sempat membela timnas Belanda U21 di ajang resmi saat usianya sudah 22 tahun. Meski demikian, PSSI menegaskan bahwa proses naturalisasi Martin Paes akan tetap diupayakan agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Sambil menunggu proses naturalisasinya tuntas, Martin Paes terlihat sedang mempelajari bahasa Indonesia yang akan berguna ketika membela skuad Garuda nanti. Dalam unggahan story Instagram pribadinya, mantan kiper FC Utrecht ini sedang menggunakan aplikasi Translate. Sementara itu, PSSI belum bisa memastikan kapan Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi. Namun, akan menjadi tambahan tenaga yang luar biasa jika Martin Paes akhirnya bisa memperkuat skuad Garuda. Nama Jairo Riedewald belakangan ini jadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia. Dia dikabarkan memiliki keturunan campuran Belanda, Suriname dan Indonesia. Yang menarik adalah, dia dikabarkan menolak Suriname demi memperkuat Indonesia. Bisa dibilang Jairo merupakan pemain grade A lantaran kini berkarier di Premier League, kasta teratas kompetisi sepak bola Inggris. Jairo memperkuat Crystal Palace dan baru saja memiliki andil dalam kemenangan timnya melawan Liverpool. Tambahan 3 poin ini membuat Palace naik ke peringkat 14. Sedangkan Liverpool merosot ke peringkat kedua. Dia masuk pada menit ke-77 menggantikan William Hughes. 13 menit plus tambahan di dalam lapangan, Jairo mampu mempertahankan keunggulan timnya di markas Liverpool. Dia pun mendapatkan rating 5 untuk laga ini.